Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Chandrawayuningsih akan mempresentasikan mengenai pemerolehan bahasa pada anak. Dalam materi yang saya sampaikan terdapat 5 bagian. Yang pertama, pemerolehan bahasa. Yang kedua, universal dalam pemerolehan bahasa. Yang ketiga, komprehensi dan produksi. Yang keempat, proses pemerolehan bahasa. Dan yang kelima, implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, kita akan membahas mengenai bahasa. Bahasa merupakan sarana komunikasi utama dalam kehidupan manusia di dunia ini, baik dalam bentuk tulisan, lisan, maupun hanya berupa simbol tertentu. Tanpa bahasa, manusia tidak dapat berkomunikasi, karena manusia adalah makhluk sosial yang mau tidak mau harus berinteraksi dengan orang lain. Pada pemerolehan bahasa terdapat 3 kajian penting. Yang pertama, sejarah kajian pemerolehan bahasa. Yang kedua, metode dan desain penelitian dalam pemerolehan bahasa. Dan yang ketiga, hipotesis pemerolehan bahasa. Dalam sejarah kajian pemerolehan bahasa, terdapat 3 tahap penting. Yang pertama, periode buku harian pada tahun 1876 sampai 1926. Pemerolehan bahasa anak dilakukan dengan peneliti mencatat apapun yang diujarkan oleh anak dalam suatu buku harian, kemudian dianalisis untuk disimpulkan hasilnya. Periode yang kedua, sampel besar. Pada tahun 1926 sampai 1987. Dalam periode ini muncul aliran baru dalam ilmu jiwa, yaitu behavioristik yang menekankan peran lingkungan dalam pemerolehan pengetahuan termasuk pengetahuan bahasa. Dan yang ketiga, periode kajian longitudinal yang merupakan titik awal tumbuhnya aliran mentalisme atau nativisme pada ilmu linguistik. Berawalan dengan behaviorisme, aliran ini menandakan adanya bekal kodrati yang dibawa anak pada waktu dilahirkan. Bekal inilah yang membuat anak dimanapun juga memakai strategi yang sama dalam memperoleh bahasanya. Selanjutnya, metode dan desain penelitian dalam pemerolehan bahasa. Yang pertama, catatan harian. Metode ini dilakukan dengan cara mencatat apapun yang diujarkan oleh anak dalam suatu buku harian, kemudian dianalisis untuk disimpulkan hasilnya. Yang kedua, observasi. Metode ini berupa pengamatan lapangan oleh peneliti. Peneliti meneliti untuk mengetahui bagaimana gramatikal anak berkembang. Yang ketiga, wawancara. Metode ini berguna untuk mengecek atau mengecek ulang semua yang ingin diketahui oleh peneliti. Dan yang terakhir, eksperimen. Metode ini dipakai peneliti untuk mengetahui jawaban terhadap suatu masalah. Dalam hal ini, peneliti memilih topik yang akan diteliti. Selanjutnya, hipotesis pemerolehan bahasa. Yang pertama, hipotesis nurani. Sebagian atau semua bagian bahasa tidak dipelajari atau diperoleh, tapi ditentukan dari nurani anak tersebut. Yang kedua, tabula rasa. Anak seperti kertas kosong yang nantinya akan berisi coretan-coretan, dan coretan tersebut merupakan pengalaman dari anak itu. Yang ketiga, hipotesis kesemestaan kognitif, di mana bahasa yang diperoleh berdasarkan dari struktur-struktur kognitif. Yang keempat, teori pemerolehan bahasa yang terdiri dari aliran behaviorisme dan aliran mentalisme. Aliran behaviorisme ini mengambil kelakuan yang diamati, sedangkan yang mentalisme berdasarkan struktur dan cara kesadaran dari anak tersebut.
Selanjutnya, universal pada pemerolehan bahasa. Ada dua. Yang pertama, universal pada komponen fonologi. Roman Jakobson adalah ahli yang mengemukakan adanya universal pada bunyi bahasa manusia. Dan untuk pemerolehan bunyi-bunyi tersebut, pemerolehan bunyi berjalan selaras dengan kodrat bunyi itu sendiri. Bunyi pertama yang keluar waktu anak mulai berbicara adalah kontras antara konsonan dan vokal. Yang kedua, universal pada komponen sintaktik dan semantik. Komponen sintaktik dan semantik mempunyai derajat keuniversalan yang lebih rendah daripada komponen fonologi. Urutan pemunculan bunyi terkait langsung dengan pertumbuhan biologi dan neurologi anak. Pada komponen sintaktik dan semantik, kaitan ini tidak langsung. Pada komponen sintaktik, pola-pola kalimat yang diperoleh secara universal. Selanjutnya, komprehensi dan produksi. Baik anak maupun dewasa mempunyai dua tingkatan kemampuan yang berbeda dalam berbahasa. Sebagian peneliti mengatakan bahwa kemampuan anak dalam komprehensi adalah 5 kali lipat dibandingkan dengan produksinya. Pada saat anak memproduksi 10 kata, komprehensinya adalah 110 kata, atau 11 kali lipat daripada produksinya. Ketidakseimbangan antara komprehensi dan produksi ini tampak pada perilaku bahasa sehari-hari si anak tersebut. Selanjutnya, proses pemerolehan bahasa. Yang pertama, pemerolehan dalam bidang fonologi. Konsonan yang keluar pertama adalah konsonan bilabial, hambat, dan bilabial nasal. Vokalnya adalah huruf A. Dengan demikian, strukturnya adalah konsonan dan vokal. Yang kedua, pemerolehan bahasa dalam sintaksis. Perkembangan sintaksis anak memang dimulai dari tahap yang sederhana, satu suku kata, ke tahap yang lebih sukar, dua suku kata atau lebih. Yang ketiga, pemerolehan pada bidang leksikon. Ada tiga macam. Yang pertama, macam kata yang dikuasai. Yang kedua, cara anak menentukan makna. Dan yang ketiga, cara anak menguasai makna kata. Dan yang keempat, pemerolehan dalam bidang pragmatik. Yang pertama, pemerolehan niat komunikatif, dan yang kedua, pemerolehan kemampuan percakapan. Selanjutnya yang kelima, pengembangan piranti wacana. Pada anak umumnya, wacana berbentuk percakapan antara anak dengan orang dewasa atau dengan orang lain. Percakapan ini dapat berjalin cukup lancar karena interlokutor anak adalah orang-orang dekat pada umumnya yang memberikan dukungan kalimat-kalimat penyambung. Dan yang keenam, waktu pemerolehan bahasa dimulai. Bahasa mencakup komprehensi maupun produksi, maka sebenarnya anak sudah mulai berbahasa sebelum dia lahir. Kata-kata dari ibunya tiap hari dia dengar, dan secara biologis kata-kata itu masuk ke janin. Kata-kata ibunya ini tertanam pada janin anak sehingga anak selalu lebih dekat dengan ibunya daripada ayahnya. Selanjutnya, implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Pemerolehan bahasa pada anak dipengaruhi banyak faktor, baik faktor keturunan maupun faktor lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari, orang tua sering tidak sadar terhadap perkembangan bahasa anaknya. Bahasa anak berkembang pesat di usia balita atau di dalam usia emas anak. Setiap anak mempunyai cara kemampuan yang berbeda dalam pemerolehan bahasanya. Umur si anak dalam pemerolehan bahasa tidak menjadi ukuran yang pasti. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.